Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Qala al-imam al-ustadz al-syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. At-ta'limu fi sighari kan naqshi 'alal hajari. Niku nggih. At-ta'limu utawi mulang atau belajar mengajar ya. Fisigori dalam masa muda, fisigori dalam masa muda, kanakshi iku kaya ngukir alal hajari ing atase watu. Al ilmu tawi ilmu jannatun iku taman. Jannatun iku taman. Miftahuha kang utawi kuncine jannah. Miftahuha kang utawi kuncine jannah as-su'alu iku takon. Ilmu adalah taman, kuncinya adalah bertanya. Al-mutola'atu utawi mutola'ah membaca, menelaah, mengulang pelajaran yang telah diajarkan. Dawaul malal iku obat bosen. Obat napa? Bosen. Al-hilmu utawi tenang. Al-hilmu utawi aris, tenang, enggak mudah marah, ya, tidak mudah marah. Hilm itu sayyidul akhlak iku pimpinane piro-piro akhlak. Pimpinane piro-piro akhlak. Belajar mengajar di waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Ilmu itu ibarat taman, ya. Kalau mau masuk taman harus punya kunci. Kuncinya adalah bertanya. Yang pertama lidah, sering banyak tanya, gitu ya. Jangan malu agar tak sesat jalannya. Mutola'ah, belajar adalah obat dari kemalasan, obat dari kebosanan. Bosen apa ya? Ya kan? Obatnya adalah membaca. Bosen kerja, ya kan? Suntuk bekerja, suntuk mencari ma'isyah. Bosen, obatnya adalah membaca.
Ya. Ketika otak kita kosong, maka membacalah. Ketika otak kita penuh, maka menulislah. Al-hilm, tidak mudah marah, adalah pimpinan akhlak. Ya. Tuan, pemimpin para akhlak adalah sifat hilm, sifat tidak mudah marah. Asyarhu tawigiku penjelasan. Idza ta'allama nalikane belajar. Idza ta'allama ing dalem nalikane belajar. Almar'u sopo awa-awakan. Almar'u opo seseorang. Fi zamanis soba ing dalem zaman muda, zaman nom. Rasakho mongko tumancep al ilmu apa ngilmu fi sodrihi ing dalem dodone almar'u. Fi sodrihi ing dalem dodone almar'u. Faka'anna manukisha mongko kaya diukir. Mongko kaya diukir apa ala hajarin ing atase watu. Apa ala hajarin ing atase watu. Faya buka mongko tetep apa ukiran. Faya buka mongko tetep apa ukiran amadan ing dalem mongso tawilan kang suwe. Amadan ing dalem mongso tawilan kang suwe. Amma ta'allumu anapun utawi belajar fil kibari ing dalem masa tua. Fakanahu mongko kaya sak temene ta'allum fil kibar. Fakanahu mongko iku kaya sak temene at-ta'allum fil kibar. Naksyun iku ngukir alal ma'i ngatasi banyu. Wama asro'a alangkah cepatnya. Wama asro'a alangkah cepatnya. Ayyazula yento ilang opo naksyun. Ayyazula yento ilang opo naksyun. Bukan berarti orang yang sudah lanjut usia itu sudah kehabisan, sudah enggak enggak bisa belajar ya, enggak juga ya. Enggak juga seperti itu, enggak bisa dipahami orang yang sudah tua, sudah kehilangan waktu belajar, terus nggak perlu belajar, nggak ada gunanya belajar ya, nggak juga. Maksudnya ini masa muda itu adalah masa yang sangat berharga, maka gunakan sebaik-baiknya untuk ilmu, ya, mumpung masih muda. Nanti kalau udah tua, kok belajar ya beda. Hasil belajarnya orang yang sudah tua dan anak yang masih muda itu beda. Tidak bisa dipahami. Orang tua nggak perlu belajar, orang tua nggak ada gunanya belajar, nggak juga ya. Banyak ulama-ulama yang mencari ilmu itu sudah tua itu ya ada. Dan mereka berhasil ya ada. Tergantung kegigihannya, kesungguh-sungguhannya, keseriusannya.
Tapi kalau dibanding orang tua yang serius dan anak muda yang serius, lebih potensi berhasil mana? Ya, yang masih muda, ya. Jadi bandingannya dua orang yang sama-sama serius, dua orang yang sama-sama tekun dalam belajar, memahami ilmu. Yang satu masih muda, yang satu sudah tua. Maka potensi untuk sukses, untuk faham dengan baik itu lebih terbuka luas, terbuka lebar untuk yang masih muda. Al-ilmu tawi ilmu. Karaudatin iku koyok taman. Ilmu itu bagikan taman. Mukhtalifatil azhari kang beda-beda kembange. Kang beda-beda kembange. Jammatis simari kang akeh buah-buahe. Jammatis simari kang akeh buah-buahe. Walakin la yadkhulu lan tetapine ora manjing, lan tetapine ora manjing hadhil jannata ing ikilah taman, ing ikilah taman ilaman kejaba sapa wong, ilaman kejaba sapa wong kana kang ana iku biyadihi ing dalem tangane man, iku biyadihi ing dalem tangane man miftahuha apa kuncine jannah, miftahuha apa kuncine jannah. Ilmu itu bagikan taman yang bunganya bermacam-macam, buahnya itu banyak, akan tetapi nggak ada yang bisa masuk ke taman ini kecuali orang yang memiliki kuncinya. Wa miftahu jannatil ilmi utawi kunci taman ilmu, utawi kuncine taman ilmu huwa husnu su'alil ulama'i, yaiku apike bertanya kepada ulama, yaiku apike bertanya kepada ulama, bertanya kepada ulama yang baik, ya. Itu kuncinya. Yang pertama, lidah sering banyak tanya, jangan malu agar tak sesat jalannya. Bertanya, nggak paham, jangan malu untuk bertanya. Idza malat, bertanya kepada siapa? Ya kepada yang tahu, ya kan? Walaupun mungkin itu adik kelas, walaupun mungkin itu lebih muda, ya. Kalau dia punya pengetahuan, kalau dia tahu, ya ditanya, nggak apa-apa, nggak harus yang lebih tua, nggak usah malu, karena sebenarnya ilmu itu ya nggak mengenal usia, ya. Ilmu itu nggak mengenal usia. Memang tadi dikatakan at-ta'allum fi shighar atau at-ta'lim fi shighar kanaqsyi 'alal hajar. Maksudnya itu potensi besar untuk bisa memahami, kalau orangnya tekun di masa muda itu lebih besar, ya. Potensi untuk memahami dengan baik di masa muda itu lebih besar daripada ketika sudah sepuh, seperti itu. Akan tetapi ilmu itu nggak kenal usia, nggak kenal umur, nggak kenal angka, ya. Orang kalau berilmu walaupun kecil, ya, walaupun masih kecil, ya dia layak untuk dimuliakan walaupun umurnya lebih muda, gitu kan. Nggak sedikit para ulama itu muridnya lebih tua, itu nggak sedikit, banyak, ya, banyak.
Idza malat ing dalem nalikane lagi ini jauh atau kontras banget dengan kita ya. Idza malat ing dalem nalikane bosen. Idza malat ing dalem nalikane bosen an-nafsu apa ati amalan ing penggawean. Ketika hati mulai bosan dengan suatu pekerjaan, dengan suatu aktivitas, fa khairun mongko iku lebih baik. Fa khairun mongko iku lebih baik laha kaduwe an-nafs, laha kaduwe an-nafs antada'a utawi yen to ninggalake sapa an-nafs hu ing amal ditinggalake ila akhara maring liyane. Ketika bosan terhadap suatu aktivitas, maka sebaiknya ditinggalkan, mencari aktivitas yang lain. Wa qiraatul kutubi utawi maca pira-pira buku, pira-pira kitab. Wa qiraatul kutubi utawi maca pira-pira kitab, buku iku min khairil wasaili termasuk api-apike wasilah, termasuk api-apike wasilah lidaf'is sa'amati kanggo nolak bosen, kanggo nolak jenuh wal malali lan bosen anin nufusi sangking piro-piro ati. Masya Allah ya. Memang ini sudut pandangnya ulama, sudut pandangnya orang-orang yang sukses, orang-orang yang jiwanya itu jiwa penakluk ya. Orang yang jiwanya jiwa penakluk, memiliki cara berpikir yang hebat. Kalau orang sedang bosen ngapain gitu ya, dengan suatu aktivitas bosen, maka untuk menghilangkan kebosanan adalah dengan membaca. Masya Allah. Dengan apa? Membaca buku, membaca kitab gitu ya. Bisa nggak kira-kira diamalkan ini? Bisa ya? Insya Allah kalau masih di pondok bisa. Bosen ngapain ya? Ada bosen, ada kitab, udah baca kitab. Ada buku, baca buku, bacaan yang bermanfaat. Kalau di rumah insya Allah, kalau di pondok insya Allah ya sitik-sitik bisa ya. Kalau di rumah ini yang sulit ya. Baca buku, Masya Allah. Baca kitab. Fahya mongko utawi qiraatul kutub, membaca kitab. Fahya mongko utawi qiraatul kutub dawaul malali, iku obat bosen. Wasiqalul qalbi lan mengasah hati. Beda ya. Cara berpikir hati seseorang yang gemar membaca itu beda dengan orang yang nggak pernah baca, itu beda. Kemampuan dia untuk memahami, kemampuan dia untuk berinteraksi, kemampuan dia untuk berbicara itu berbeda. Orang yang biasa membaca, gemar membaca, dan orang yang nggak pernah membaca itu jelas berbeda. Wajalaul aini lan mencerahkan mata.
lan mencerahkan napa? Mata. Membaca ini. Perintah Quran pertama ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masyaallah. Maca. Baca kitab, baca buku, baca apapun yang bermanfaat. Nah kita kan suwali ya. Maca kitab jarang-jarang bosen. Terus kanggo ngobati men ora bosen apa dolanan ya. Wah, repot. Dolanan kalau mungkin 1 menit, 2 menit ya, berjam-jam ya enggak dolan meneh itu. Jadi dolanan hanya untuk selingan ya enggak masalah. Selingan itu sebentar. Tapi kalau berjam-jam itu bukan selingan itu. Itu menjadi tujuan hidup malah repot. Ya. Ini cara pandang, cara berpikir orang-orang hebat ketika bosan dengan suatu aktivitas, obatnya adalah membaca. Ya. Dengan membaca, orang akan semakin tercerahkan akalnya, hatinya semakin peka, ya kan? Matanya juga cerah berkat membaca. Sing diwaca apa? Ya wacanan sing apik ya. Buku bacaan yang baik, kitab ya kan? Buku sejarah tentang Kanjeng Nabi, tentang sahabat ya kan? Dibaca. Al-hilmu tawi hilm, sifat enggak mudah marah tadi itu. Fadilatun iku keutamaan. Tamtazu kang berbeda. Apa fadilah? Anil fadaili saking pira-pira keutamaan kulliha. Yos kabiyane fadail. Keutamaan yang berbeda, lain daripada yang lain. Kenapa? Li'annahu krana satemene al-hilm. Li'annahu krana satemene al-hilm la syai'a iku orana. Li'annahu berarti kelakuan. Li'annahu krana satemene kelakuan. La syai'a iku rana sewiji-wiji. La syai'a iku rana sewiji-wiji afdalu kang luweh utama. Afdalu kang luweh utama min kazmil ghaizi tinimbang menahan amarah. Tinimbang menahan amarah. Tidak ada perkara yang lebih utama dibanding menahan amarah. Wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bisa marah tapi dia tahan supaya tidak marah. Wa itharir rawiyah lan dinginake pertimbangan. Lan dinginake pertimbangan. Dinginake pertimbangan. Mau melakukan suatu perkara, mau meluapkan amarahnya, dia timbang-timbang dulu. Enggak langsung diluapkan. Dia tahan, ya kan? Wah, dia kalau bisa menahan amarah itu orang yang hebat betulan. Ngendikane Kanjeng Nabi laon ya. Laisa syadidu bisur'ah. Orang hebat, orang kuat itu bukan dengan panco, bukan dengan gulat, bukan. Kehebatan sejati innama syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa mengontrol dirinya ketika marah. Masya Allah. Oke. Jadi kehebatan bukan diukur dari fisik, tapi orang yang hebat adalah yang bisa mengendalikan dirinya ketika apa? Emosi, ketika marah bisa dikendalikan. Mulutnya nggak sampai mencaci maki, ya kan? Tubuhnya nggak sampai digunakan untuk kekerasan dan semacamnya.
Dia mempertimbangkan itu. Wala syai'a lan ora ana sawiji-wiji ahla kang luweh manis apane akibatan endingnya. Apane akibatan endingnya. Tidak ada sesuatu yang lebih manis endingnya minal hilmi tinimbang sifat hilm. Tinimbang sifat napa? Hilm, sifat sabar, ora gampang marah. Wala amarra lan ora luwe pait, wala amarra lan ora luwe pait apane madzaqon rasane, apane madzaqon rasane, tidak ada yang lebih pahit rasanya minat taishi tinimbang kesusu. Minat taishi tinimbang kesusu tergesa-gesa, wa tasarruilan terburu-buru, wa tasarruilan terburu-buru, fil muaqabati dalam bales, fil muaqabati dalam membalas, indal ghadabi nalikane emosi, indal ghadabi nalikane emosi. Sifat tidak mudah marah, sifat sabaran itu keistimewaan, keutamaan yang lain daripada yang lain. Karena nggak ada yang lebih utama daripada bisa menahan amarah, mendahulukan pertimbangan yang matang. Tidak ada yang lebih manis endingnya daripada sifat hilm, sifat tidak mudah marah. Dan tidak ada yang lebih pahit rasanya daripada tergesa-gesa, terburu-buru di dalam membalas ketika marah. yakni ketika marah itu pikirannya apa yang terbesit itu diluapkan, dikeluarkan, dijalankan. Ini pasti ujung-ujungnya pahit, pasti ujung-ujungnya menyesal. Ya, suatu perkara yang diucapkan, suatu tindakan yang dilakukan ketika marah itu pada akhirnya akan menyesal, ujung-ujungnya menyesal. Wala amarra madzaqan minat taish wa tasarru'i fil mu'aqabati indal ghadab. Hilm iki sifate Kanjeng Nabi. Hilm. Enggak mudah marah, enggak mudah emosi, enggak mudah panas, ya kan? Karena ada orang disenggol sithik, wah muring-muring. Disenggol sithik ora terima. Ada. Jadi hilm itu enggak seperti itu. Hilm itu orang bisa menahan emosinya. Kalaupun emosi bisa ditahan, enggak diluapkan. Tapi enggak mudah untuk emosi, enggak mudah terprovokasi. Itu hilm. Dan itu keutamaan yang lain daripada yang lain. Tamtazu anil fadhaili kulliha. Bun. Iyyaka wa qarinas su'i. Iyyaka wa ma yu'tazaru minhu. Ahsin ila man asa'a ilaik. Al bala'u muwakkalun bil mantiq. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.